Radi atau Radi itu? Radi, Pak. Oke, siap Radi. Oke, kita mulai dari sekarang. Semuanya menyiapkan HP-nya. Ini sudah ada grupnya nih, ketua kelas? Sudah ada, Pak. Oke, kita siapkan mulai sekarang. Siapa yang cepat dan siapa yang benar jawabannya, saya kasih bonus untuk pertemuan pertama ini. Jadi kita langsung olahraga. Ya, siap-siap semuanya. Saya mau tahu, apa itu irigasi? Boleh copy dari internet, boleh copy dari mana saja. Apa itu irigasi? Silahkan kalian upload jawabannya di WA. Silahkan dibaca dulu, jangan langsung copy paste. Bisa lewat AI, bisa lewat Google, bisa lewat apa saja. Yang penting apa itu irigasi. Oke, silakan. Bisa langsung dijawab, Pak? Iya, tidak, dijawab dulu lewat chat WA, lewat WA dulu supaya lincah tangannya. Oke, apa itu irigasi? Nah, kita membiasakan sebenarnya sih dijawab di grup, Pak. Iya, di grup, diupload di grup. Silakan. Apa itu irigasi? Silakan. Langsung dijawab apa itu irigasi. Saya yakin istilah ini sering kalian dengar dan kalian sudah pernah melewatinya karena kalian kan kelas RP. Oke, silakan. Yang pertama menjawab. Oke, Cindy yang pertama menjawab. Jawabannya Cindy, ide irigasi adalah usaha penyediaan. Oke, siapa ini setelahnya? Indri Sahni, siapa ini Sahni? Oke, Muhammad, saya tidak tahu. Ini Darul yang ketiga, Saskia yang keempat, Putri yang kelima. Iya, yang keenam Andima. Siapa ini Andima? Novi, Safira. Silakan dijawab secepatnya. Apa itu irigasi? Yang cepat, yang dapat dan benar ya. Oke. Oke, silakan Lukman sudah menjawab. Di belakangnya Lukman siapa lagi ini lagi mengetik? Ray, apa itu irigasi? Oke, siap. Setelah itu yang kedua itu apa itu bangunan air? Apa itu bangunan air? Oke. Bangunan air. Silahkan cari di internet apa saja, boleh lewat website, boleh lewat AI, boleh apa saja. Oke, silahkan. Ya, olahraga tangan dulu. Oke, Ray, terakhir Ray. Irigasi. Iya, Sahid. Andi siapa ini? Bangunan air. Oke, Darul menjawab bangunan air yang direncanakan. Oke, irigasi adalah pengaliran air. Aduh, siapa ini? Nur Halisa. Muhammad. Oke, bangunan air Lukman. Oke, siap. Siapa lagi? Ya. Oke, Cindy lagi. Cindy tadi yang pertama. Ini Cindy agak telat ini bangunan air. Mungkin baru pulang dari gereja. Oke, siapa lagi? Oke, selesai. Bangunan air ada bangunan yang di sungai. Oke, siapa ini? Nur Halisa, bangunan air. Perasaan tadi sudah ada Nur Halisa. Bangunan air ada struktur fisik berupa bangunan bendungan. Oke, siap. Oke, kita tutup ya. Sudah. Ada lagi yang mau menjawab? Ini sudah pukul 11:16. Sudah? Oke, saya garis ya di websitenya, di anunya WA-nya saya kasih titik. Jadi di belakangnya ini sudah beda nilainya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi itulah. Itu pembukaan dari saya. Jadi
mata kuliah ini, judul mata kuliahnya itu irigasi dan bangunan air ya. Irigasi dan bangunan air. Sebenarnya ini mata kuliah agak unik karena satu itu irigasi sangat umum, sedangkan bangunan air itu sudah mulai mengkhusus. Jadi tapi tak apalah. Ini kita ikutin saja apa yang siapa lagi nih? Baru masuk lagi jawabannya ini. Muhammad siapa ini? Saya Pak, Muhammad Rifan. Rifan Maulana. Oke, tidak apa-apa. Tampil di layar kalian? Halo? Oh, tidak ada tampil di layar kalian? Ini ada? Sudah ada? Oke, siap. Ada Pak. Apakah semua, boleh saya bertanya, apakah semua dari kalian baru pertama kali belajar irigasi atau sudah pernah belajar irigasi? Izin, siapa yang bisa menjawab? Apakah kalian sudah pernah atau baru pertama kali belajar irigasi? Saya sudah pernah, Pak. Oke, sip. Berarti sudah irigasi lanjut. Oke, siapa lagi? Yang lainnya? Belum pernah Pak. Atau kalau supaya lebih asik, ketik di grup. Siapa yang belum pernah atau jawabannya ya dan tidak saja. Saya mau menghitung. Ketik ya kalau sudah pernah, ketik tidak kalau belum. Oke, silahkan. Saya hitung. Ya, Ray sudah. Tidak. Oke, siap. Tidak. Kalau dominan itu tidak, berarti kita terpaksa mereview dari materi awal ya. Tapi kalau semua sudah hampir setengahnya ya, berarti kita tinggal melanjutkan. Tidak. Ya, tidak Safira. Tidak. Waduh, banyak tidak ya. Tidak. Rata-rata tidak ya. Oke, silakan. Sudah selesai sampai sini sampai siapa ini? Andi Mawar. Andi Mawar terakhir. Sudah di belakangnya sudah ya semua atau tidak semua? Halo, tolong dijawab. Di belakangnya nih Mawar, ya semua atau tidak semua? Halo? Halo Loha? Oke, kita lanjut ya. Jangan dulu, saya hitung dulu yang tidak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yang tidak, yang ya hanya 1. Waduh, berarti kita harus kembali ke irigasi dasar, padahal saya pikirnya sudah irigasi lanjut. Oke lah, tidak apa-apa. Oke, kita mulai dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf terpaksa kita mengadakan perkuliahan di hari Minggu, hari Ahad ini karena sesuatu dan lain hal. Sebenarnya ketua kelas kalian itu sudah sangat-sangat rajin menghubungi saya, tetapi jujur saja ada beberapa prosedur yang saya harus jalani untuk menerima mata kuliah ini. Jadi saya bertanya dulu ke jurusan karena saya tidak tahu, jujur saya tidak tahu apa itu RPL. Saya tanyakan dulu apa materinya, apakah mulai dari nol atau bagaimana. Banyak prosedur yang saya jalani sehingga saya menyatakan oke untuk menerima mata kuliah ini. Dan insya Allah kedepannya kita akan punya waktu yang tertentu untuk kuliah mata kuliah ini.
Suara saya terdengar di sana? Jelas Pak. Pak. Jelas ya, kalau tidak saya pakai headset. Oke. Tampil di layar kalian irigasi dan bangunan air. Tampil, Pak. Oke, siap. Tadi sengaja saya bertanya tentang apa itu irigasi dan apa itu bangunan air ya. Sengaja saya bertanya apa itu irigasi dan apa itu bangunan air. Secara terminologi saya membaca dari jawaban-jawaban kalian sudah sering dengar kata irigasi. Secara terminologi juga kalian sering mendengarkan kata bangunan air ya. Saya lihat jawabannya ada yang persis benar, ada yang meleset-meleset sedikit. Sekarang untuk menyimpulkan dari semuanya ini, menurut kalian apa itu irigasi? Siapa bisa menjawab by sound dengan suara? Apa itu irigasi? Siapa ini? Muhammad Lukman mungkin? Lukman? Cindi, silakan Cindi. Mohon kalau menjawab ditampilkan wajahnya ya. Oke, terima kasih buat Cindy. Kita tepuk tangan dulu buat Cindy. Oke, ada selain Cindy? Jadi jawabannya Cindy sudah benar. Ada yang lain? Yang benar yang lain? Ada yang lain lagi selain Cindy? Ada dari Saskia. Mana Saskia? Saskia, mana Ki Saskia? Saskia. Ternyata Saskia hanya menyalakan HP-nya setelah itu lari dari peredaran. Kalau Safira, mana Ki Safira? Tidak ada juga Safira. Hadir, Pak. Oke, Safira, mana itu Safira? Saya, Pak. Oke, siap. Apa itu irigasi, Safira? Irigasi merupakan usaha penyediaan air, pengaturan dan pengairan secara buatan untuk menunjang pertanian. Oke, terima kasih Safira. Tepuk tangan juga buat Safira. Makasih sudah menjawab. Ray, mana Ray? Namanya di Hadir, sini. Pak. Oke, Ray. Apa itu irigasi, Ray? Irigasi itu Pak, kalau menurut saya ya ini adalah usaha penyediaan dan pengaturan air secara terencana dari sumber air ke lahan melalui saluran dan bangunan irigasi untuk memenuhi kebutuhan tanaman, Pak. Oke, terima kasih Ray. Jadi irigasi itu kata benda atau kata kerja? Siapa yang bisa jawab? Kata benda. Kenapa disebut kata benda? Halo? Irigasi itu proses pekerjaan atau satu komponen atau satu terminologi? Irigasi itu satu saja pekerjaan atau banyak pekerjaan di dalamnya? Halo, ada yang bisa menjawab? Kalau misalnya sebentar setelah kalian kuliah ini kalian tutup saluran di depan rumah kalian, baru kalian ambil pipa atau ambil selang dari saluran tersebut, baru kalian pakai nyiram tanaman, apa itu juga irigasi? Kalau berdasarkan definisi. Kalau misalnya kalian punya sumber air di rumah dari keran lah, misalnya dari PDAM, tiba-tiba kalian ambil selang, setelah itu kalian siram bunga-bunga kalian, apakah itu juga irigasi? Halo? Iya, Siapa bisa irigasi, jawab? Pak. Halo? Halo? Iya, Pak. Novita, silakan Novita. Irigasi, Pak. Ya, jadi irigasi itu adalah usaha untuk penyediaan. Jadi usaha untuk penyediaan, pengaturan
Jadi entah satu saja komponennya sudah disebut irigasi, entah penyediaan saja, pengaturan saja, semuanya itu bernilai irigasi, atau kalau dalam istilah terminologinya sudah irigasi ya. Ya, jadi itulah irigasi. Jadi semua upaya, kalau zaman dahulu kala irigasi itu bisa dalam bentuk menyusun batu saja untuk di tengah sungai, setelah itu menyadapnya. Kalau kata sadap kalian paham atau tidak? Kata sadap, menyadap. Ada nanti istilah di irigasi bangunan sadap, bangunan bagi sadap, bangunan bagi. Apa kata sadap? Ya, jadi kalau zaman dahulu kala, karena ini ilmu irigasi ini sebenarnya baru dicetuskan dalam bentuk terminologi sekitar tahun 1900-an, tapi kalau praktiknya itu sudah lama. Sebelum Mesir kuno, sebelum Romawi sudah menjalankan irigasi ya. Jadi sudah banyak bukti-bukti arkeolog, bukti-bukti benda lama atau barang lama yang menunjukkan bahwa di zaman Mesopotamia kuno itu sudah dilakukan irigasi, pengaturan, pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan tanaman dan manusia ya. Sudah banyak. Irigasi ini bukan barang baru. Makanya tadi waktu kalian saya tanyakan apa itu irigasi, saya lihat semuanya dengan lantang dan menjawab tahu irigasi. Karena kalian sudah sering dengar. Saya tanya, coba tuliskan atau ketikkan di dalam grup apa itu irigasi, saya lihat kalian membutuhkan waktu untuk memikirkan irigasi. Ya. Oke, jadi sampai di situ tidak ada masalah. Saya lanjut kepada slide kedua. Karena kita ini di Indonesia, irigasi itu identik ya, irigasi itu identik untuk penyediaan air pada pertanian, terkhusus sawah. Padahal sebenarnya irigasi juga itu penyediaan air untuk kebun. Misalnya kebun sawit, kebun-kebun selain itu semua menggunakan irigasi. Kalau kalian perhatikan kebun-kebun sawit, saya yakin kalian pernah punya atau ada yang memiliki sawit di sini, atau apa itu di antara kebun-kebunnya itu juga ada peta-peta irigasi, ada saluran untuk membasahi, karena kalau tanah kering itu tidak bisa. Begitu juga di kebun-kebun yang lain ya. Jadi kalau di Indonesia, apalagi karena kita terpatron bahwa sawah harus basah, hampir semua upaya irigasinya, usaha irigasinya itu dalam memenuhi kebutuhan air di sawah. Padahal tidak, banyak kebutuhan-kebutuhan air yang lain ya. Bisa di kebun, bisa di mana saja, di industri, semuanya bisa irigasi ya, semuanya irigasi. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Apa yang paling penting dari irigasi? Itu salah satunya itu adalah analisis hidrologi dan kebutuhan air ya. Irigasi itu membutuhkan air. Untuk menganalisisnya itu salah satu, kalau kalian belajar siklus hidrologi, kalau kalian belajar siklus hidrologi pada mata pelajaran hidrologi atau mata kuliah hidrologi, ada namanya analisis hidrologi. Analisis hidrologi itu garis besarnya itu adalah banyaknya air yang jatuh di permukaan bumi. Dan kebutuhan air, berapa air yang dibutuhkan untuk setiap tanaman itu berbeda-beda. Lain tanaman padi, lain palawija, lain perkebunan, itu beda-beda kebutuhan airnya. Nah, bahkan di masa-masa sekarang ini ke belakang itu sudah ada namanya smart irrigation. Sayang ini kurikulum kita belum di-update, ada smart irrigation. Jadi dibuat sensor di dalam tumbuhan, dengan ilmu pengetahuan dibuat sensor di dalam tumbuhan kapan tanaman tersebut butuh air, nanti disiramkan pada saat butuh. Kalau sekarang kan kalau kalian lihat itu cenderung air itu mubazir. Dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, airnya harus banyak. Padahal sebenarnya tanaman itu berdasarkan hasil penelitian itu tidak seboros itu membutuhkan air ya. Makanya sudah ada sekarang namanya smart irrigation. Jadi irigasi pintar. Sudah dibuat sensor atau apa itu, nanti tanamannya butuh, kelembabannya kurang, baru disiramkan air ya. Jadi sudah jauh berkembang. Tapi biarlah untuk sebagai awalan,
kita belajar dulu masalah analisis hidrologi dan kebutuhan air. Ya, bisa paham apa yang saya sampaikan? Halo, halo, halo Loha. Mohon dijawab. Bisa, Pak. Ya, mohon dijawab ya karena jangan sampai saya salah. Atau begini Pak, sebelum kita mulai lebih lanjut, baiknya mungkin kita foto bareng dulu ketua kelas deh. Ya Pak. Ya, kita foto bareng dulu supaya kita tahu yang hadir. Ya, foto bareng dulu. Ketua kelas, tolong diatur. Ya, minta dulu temannya menampilkan. Sudah lengkap ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15 orang. 15 orang ya? Halo. Ya, saya minta semuanya menampilkan wajahnya yang paling manis untuk hari ini. Ya. Oke, Amresi. Cindi, mana Cindi nih? Radii, Novita, Lukman, Mawar. Cepat ketua kelas. Oke, 3, 2, Cindi. Oke, 3, 2, 1 ketua kelas. Screenshot di ketua kelas. Sudah? Sudah Pak. Oke, sip. Ya. Terima kasih. Pak, Silakan. saya ulang. Aduh, diulang lagi. Ya Pak, saya ulang dulu Pak. Aduh, susah itu penampilan terbaik. Cindy, kamera Mas Cindy. Oh, kalian berada di dalam satu ruangan? Tidak Ji Pak. Cuma Cindy Pak, belum terbuka kameranya Pak. Ya, Tidak jangan bisa terbuka dipaksa. kameranya Cindy. Saya screenshot balik. 1, 2, 2. 3. Sudah, Mi? Ya Pak. Oke, habis mukanya. Oke, silakan di-off-kan, tidak ada masalah. Saya tahu kalian berat. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kelihatan di kalian? Oke. Saya ingin menyampaikan ke kalian. Jadi, di Indonesia itu sudah sering berkali-kali ada aturan yang tentang sumber daya air, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, ya. Nah, ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 itu membahas tentang sumber daya air. Apa yang dimaksud air, bagaimana cara baginya, ada semua di situ ya, ada. Nanti kalian saya kasih tugas pertama ini, silahkan kalian baca itu Undang-Undang Nomor 17, nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan, buat resumenya kalau perlu itu undang-undang, bagaimana menurut kalian, apakah itu undang-undang relevan atau sesuai dengan keadaan kita atau tidak ya. Saya boleh bertanya sama kalian, kalau di satu sungai secara bersamaan sungai tersebut digunakan untuk sebagai sumber PDAM, sebagai sumber irigasi, sebagai sumber PDAM, sebagai sumber irigasi, sebagai sumber listrik, yang mana didahulukan? Dengar baik-baik. Misalnya di satu sungai, sungai A itu dia sumber irigasi, dia sumber air PDAM, dia sumber listrik juga. Jadi kalau terjadi secara bersamaan ini kebutuhan ini, yang mana harus didahulukan?
Ya, menurut kalian PDAM, nanti kalian baca lagi. Nah, apalagi kalau saya tambahkan di sungai tersebut juga dibutuhkan untuk industri, bagaimana tekniknya. Nanti kalian baca sendiri ya. Di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Di situ kelihatan bahwa yang mana didahulukan ketika terjadi kepentingan yang sangat kepentingan yang berbeda-beda. Saat ini kalau kalian lihat merasakannya, ya karena saya sudah berumur, kalau kalian merasakan saat ini terjadi perubahan iklimnya, terjadi perubahan iklim. Dulu kalau bulan sudah jadi di September, Oktober, November, Desember itu dijamin hujan. Nanti Januari sudah mulai reda. Februari reda berkurang, akhirnya pada saat bulan Maret itu hujan sudah tidak ada sama sekali. Sekarang sudah berubah. Itulah yang dimaksud perubahan iklim. Salah satu indikatornya itu berubahnya pola hidrologi atau pola hujan. Alih fungsi lahan ya. Alih fungsi lahan itu merubah sistem irigasi kita. Alih fungsi lahan. Kalau kalian hidup di sekitaran kawasan persawahan seperti di Maros atau di mana saja itu, sudah banyak sekarang lahan-lahan irigasi, lahan-lahan sawah yang dulu sangat efektif, itu sudah mati. Sekarang saya balik bertanya kepada kalian. Kira-kira mana lebih baik menurut kalian? Menurut kalian, sawah itu dijadikan rumah atau tetap dipertahankan sebagai sawah? Orang bisa tidak punya rumah ya, orang bisa tidak punya rumah, tapi orang tidak bisa tidak punya makanan ya. Jadi sebenarnya alih fungsi lahan itu perlu dipertimbangkan baik-baik, karena kalau saya kasih gambaran kalian, orang bisa tidak punya rumah, orang bisa tidak punya apapun, tapi orang tidak bisa tidak makan. Jadi itu alih fungsi lahan yang merubah sawah menjadi rumah, merubah tempat tanaman padi jadi perumahan, perkantoran. Ada yang dari Sidrap di sini? Ada dari Sidrap? Pangkajian Eksiden dan Rapang? Tidak ada ya? Halo? Halo Loha? Halo Loha, ada yang berasal dari Kabupaten Sidrap? Tidak ada ya? Anggap saja ada. Anggap saja ada. Kalau kalian, karena saya baru-baru datang itu, kalau kalian ke Sidrap, itu lokasi kantor bupatinya itu kurang lebih 10 sampai 12 hektar mungkin itu berada di sawah yang sangat irigasi, well irrigated kalau bahasa Inggrisnya. Dia bisa menanam dia bisa panen 5 kali dalam 2 tahun. Sangat efektif, tapi karena kebijakan pemerintah dirubah menjadi perkantoran. Kira-kira menurut kalian ini, karena kalian ini sudah dari teknik sipil, saya boleh bertanya, kira-kira mana lebih penting antara sawah dibanding perkantoran? Sawah, Pak. Nah, ya nanti kalian jawab ya, modernisasi irigasi. Jadi sekarang kita sudah harus memodernkan irigasi. Pintu-pintu air kita yang banyak merupakan warisan dari Belanda itu harus diganti dengan pintu-pintu air yang canggih, yang sudah pakai listrik, sudah digital bahkan. Jangan seperti dulu pintu-pintu airnya itu harus diputar ribuan kali hanya naik 1 senti. Kalian pernah lihat pintu air? Halo. Pernah, Pak. Ya, kalau kalian lihat pintu air itu ada setirnya, biasa setir disebutnya setir itu yang bentuknya kayak roda berputar, itu ribuan kali biasa diputar hanya naik 1 senti. Itu di beberapa tempat sudah diganti pakai mesin itu makin hari makin modern. Kalau masih ada seperti itu ya mohon disampaikan bahwa tolong diganti supaya canggih-canggih sedikit. Nah, jadi itu pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi modernisasi irigasi, strategi mengadaptasi melalui teknologi dan perbaikan tata kelola kelembagaan. Kalian mungkin tidak pernah sadar atau kalian belum sadar ya.
Ada yang punya sawah di sini atau kebun? Halo? Ada Pak. Siapa itu yang bilang ada? Saya Pak. Siapa itu? Enggak kelihatan orangnya. Raise your Darul hand, Pak. please. Oh ya, Darul. Nah, bagi yang punya sawah, pernah tidak dia mengukur berapa hasil padinya dari tahun ke tahun? Nah, dari tahun ke tahun. Pernah tidak dia data itu? Oh, tahun 2025 pada musim panen pertama hasilnya 10 ton. Tahun sebelumnya itu mestinya harus semuanya punya data. Di data semua itu sehingga bisa diambil apakah tanah ini sudah mengalami penurunan atau masih mengalami kenaikan atau masih tetap. Nah, tapi begitulah negara Konoha ya, hampir tidak ada yang punya data yang baik. Darul, di mana Darul sawahnya? Takalar Pak. Ya, di Takalar. Coba ditanyakan kepada orang tuanya. Darul yang petani atau orang tuanya yang petani? Orang tua Pak. Nah, oke, silahkan Darul. Coba ditanyakan orang tuanya berapa panennya, berapa luas sawahnya, berapa panennya, 1 kali panen. Itu sebenarnya harus didata supaya dari data-data tersebut bisa dilakukan